kan saya turunkan lagi gitu ya. Saya nggak ada Ya udah urusan nggak masalah. kalau nggak buka kamera bang ya saya gantikan dengan Kristen yang lain. Nggak ada urusan alasan apapun gitu. Sama Mbak tadi ya mau maksa kayak gimana pun tetap saya turunkan gitu karena apa syaratnya open kamera kan gitu. Oke. Oke bang, thank you. Oke, Bang. Nah, abang mau nanya atau mau ditanya nih? Mungkin nanya dulu ini Pak Ustadz. Nanya silakan. Oke. Kalau Pak Ustadz udah berapa lama ya kira-kira jadi naik apa namanya Loket. Ustadz gitu? Oh, jadi Oh, Ustadz. gini, Bang ya. Di Islam itu beda dengan Kristen gitu ya. Kalau di Kristen kan itu ada jenjang sekolah teologi untuk menjadi pendeta, kan gitu. Dia lulus jadi pendeta kan kayak gitu. Tapi kalau di Islam itu backgroundnya yang penting ya pertama dia backgroundnya jelas, terus sekolahnya jelas, setidaknya ya diutamakan itu dia dari pesantren atau dari santri gitu. Lalu menyampaikan keilmuan dalam agama Islam di publik dan publik mengakui keilmuan dia. Ya, maka dari itu masyarakat yang memberi dia gelar. Bukan ada sekolah seperti kependetaan. Nggak ada di Islam itu sekolah keustatan. Nggak ada. Gitu. Jadi seorang yang namanya ustadz itu adalah seseorang yang betul-betul diakui oleh masyarakat. Ya, keilmuannya dan ilmunya itu diamalkan oleh masyarakat. Gitu. Maaf ya kalau salah ya. Kalau sebagai seorang ustadz itu kan seharusnya bisa mengayomi ya atau gimana? Betul. Betul bang, ya seseorang yang namanya ya pemuka agama pasti mengayomi bang. Selain diskusi lintas iman, saya juga ngajar gitu. Ya, memberikan contoh yang baik kan sama ulama. Iya, Namanya kalau anunya itu kalau muslim. iya memberikan contoh yang baik, suri tauladan untuk murid-muridnya, untuk masyarakat itu pasti bang. Tetapi kalau konteksnya diskusi lintas agama, saya lihat orangnya. Tergantung orang yang datang baik dan beradab, maka saya akan hadapi dengan baik, saya terima dengan baik, saya segan dan saya hadapi dengan adab gitu. Tapi kalau datangnya mohon maaf bang ya biadab gitu, sakit sendiri nanti kalau sama saya gitu. Makanya saya analogikan sama mereka seperti apa. Kalau kau lempar bola ke tembok dengan lemparan yang kencang, maka pantulannya mengenai kamu akan sangat kencang gitu. Tapi kalau kau lempar bola ke tembok dengan lemah lembut, maka pantulannya juga akan lembut kepada Anda gitu. Saya mau tanya lagi nih Pak Ustadz. Ini kan saya banyak kawan sesama muslim ya di sini ya. Mungkin tempat kerja sih ya mungkin ada sekitar 60% lah, 60-40%. 60% lah yang muslim, kemudian yang Kristen sekitar 40%. Jadi setiap hari kan kadang kan kami ini karena sesama kita kan walaupun sama ada yang muslim tapi kan belum menguasai juga masalah ajaran Islam ini. Nah, mau nanya kalau misalnya kan di Muslim kan diizinkan ya bagi laki-laki untuk beristri 2 atau 3 ya. Baik bang, jadi di Muslim itu gini ya. Sebenarnya Islam itu datang ya, Muslim ya, penganutnya Muslim kan. Islam itu datang membatasi poligami sebenarnya. Karena di ajaran Yahudi di zaman dulu, contoh kita lihat Daud, istrinya 700, Salomo istrinya 700, gundiknya 300. Lanjut di zaman Yesus kagak ada membatasi poligami bulan gitu. Jadi orang Arab waktu Nabi kami diutus tuh ya, orang Arab istrinya ada yang sampai 20 juga bang. Makanya Islam datang melalui Nabi Muhammad ya, membatasi berapa satu orang laki-laki itu
boleh beristri dengan syarat yang sangat ketat gitu. Ya, perlu dicatat Yesus tidak melarang poligami, tidak membatasi poligami di ajaran Yesus sebelumnya. Islam datang membatasi dan mengatur seorang laki-laki berpoligami. Memang ayatnya ada bang, ya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihuma balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Datang Islam cuma 4. Itu pun kata Islam kalau kamu mampu adil ya. Kalau kamu kagak mampu adil, maka fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kamu hanya menikah satu saja. Jadi ajaran Islam datang agar laki-laki menikah satu saja. Gitu, Bang. Boleh saya tambahin? Boleh saya tambahin, Ustaz? Bentar Bang, saya tambahin dulu sebentar. Jadi Islam itu membawa solusi buat perempuan itu sendiri dan buat laki-laki. Apa solusinya? Selain keadilan, kalau seandainya istri Anda tidak bisa mempunyai keturunan, istri Anda tidak bisa memberikan nafkahnya, batin ya, lahir batin, maksudnya mungkin ada sakit atau ada apa, itu boleh si suami atas persetujuan. Kalau istrinya setuju dan oke, bisa, nggak masalah. Tapi yang justru kita pertanyakan itu di Kristen, haknya perempuan di Kristen itu apa? Dan diingat ya, di Islam itu perempuan boleh mengajukan perceraian kalau suaminya bertindak semena-mena, suaminya tidak memberi nafkah lahir dan batin. Itu perempuan boleh meminta amar, bisa ranjang awal-awalnya, talak 1, masih bisa balik talak 2 ke talak 3. Begitu talak 3 itu tidak bisa kembali lagi. Dengan syarat apa? Anda menikah, istri menikah, boleh kembali. Nah itu, jadi itu solusi. Banyak aturannya bang. Jadi poligami itu hanya opsi gitu. Contoh nih ya, ini contoh saya ya, punya istri, lalu tiba-tiba ya ternyata divonis dokter istri saya mandul gitu, nggak bisa mempunyai keturunan. Maka opsinya adalah poligami dengan izin istri untuk memperoleh keturunan. Hanya opsi gitu. Ini istrinya ada, sehat, ekonomi bagus, lalu apa alasannya mau poligami? Kan gitu. Makanya banyak aturannya gitu poligami itu. Tapi jangan heran bang, abang udah tahu Yesus itu Tuhan Anda itu bang dari hasil poligami. Kalau menurut ajaran saya yang saya tahu ya, sampai sekarang kan saya mengetahui bahwa Yesus itu bukan lahir dari poligami. Baik. Itu dari Roh Kudus. Baik. Jadi gini bang, yang saya maksud itu ya, Yesus ya berasal dari keturunan yang berpoligami. Makanya sering saya sampaikan kepada kawan Kristen, poligami itu sangat penting bagi Kristen. Karena apa? Karena Tuhannya adalah hasil dari poligami. Ya, dari poligaminya siapa? Yesus itu berasal dari poligaminya Daud dengan Berseba. Tuh, Nabi Daud berpoligami dengan Berseba. Berseba ini ada yang mengatakan istri kelima, ada yang mengatakan istri ke-8, ada juga yang mengatakan istri Daud yang ke-12. Jadi dengan poligaminya Daud menurunkan Salomo. Tuh, Salomo ya menurunkan Joakim ya menurunkan ibunya Yesus, Maria menurunkan Yesus. Makanya saya bilang Tuhannya Kristen itu adalah dari hasil poligami. Andai kagak ada poligami, kagak boleh poligami, atau Daud tidak berpoligami, hari ini Kristen nyembah tiang listrik bang. Nggak ada Tuhannya Kristen kalau Daud tidak berpoligami gitu. Nggak ada. Kalau bagi saya sih Pak Ustaz, walaupun gimana orang ngomong masalah Tuhan saya, kalau kepercayaan saya tetap
Tuhan saya adalah Tuhan Yesus gitu. Heeh. Cuma tadi kan saya kan nggak mau bahas-bahas masalah Yesus atau misalnya Tuhan saya kan. Cuma kan saya kan Iya, nggak apa-apa. Saya hanya nyampaikan sama abang biar kawan-kawan Kristen tahu juga gitu. Ngapain kita mempermasalahkan tentang masalah aturan poligami di Islam gitu. Sedangkan poligami itu sangat penting bagi Kristen karena Tuhannya pun berasal dari moyang yang poligami gitu. Gitu. Pak Ustadz. Makanya Ah. kan di sini kan aku cuma bertanya aja sama Pak Ustadz. Kalau masalah Tuhan tergantung keyakinan Pak Ustadz gimana, saya pun gimana gitu. Cuma kan karena sering kita bergaul sama-sama sesama Muslim sini, makanya saya tanya tadi, kok di dalam ajaran Islam kalau laki-laki kan didikan poligami. Kalau misalnya kami Nasrani ini kan di hadapan Tuhan itu laki-laki sama perempuan sama derajatnya. Oh. Tapi di Islam seperti Bunda Mila tadi kan kok di derajat perempuan di Nasrani gitu. Tapi kan di dalam Islam saya perhatikan kan Di Islam justru kayaknya sama, sama sederajat bang. Hak perempuan sama hak laki-laki sama, kecuali imam sholat. Itu. Kalau yang lain sama, di rumah tangga sama. Kita boleh memilih kalau berlaku tidak adil. tapi kalau misalnya contohnya lah Bunda Mila kan Nah, ada saya dengar ya sampai perempuan itu bersuami 3 atau 4 gitu. Enggak ada. caranya lain lagi. Caranya lain. Sekarang begini, sekarang begini. Tunggu, saya sedikit aja nih. Ini logika nih. Sebentar, bang, sebentar. Logika. Kalau saya punya suami 3, orang nanya, ini anak siapa? Bisa nggak saya jawab? Nggak bisa. Itulah kuasanya Tuhan. Tapi kalau istri 3 ditanya, kamu anak siapa? Oh, anak si Pak Yusuf. Karena bapaknya ada. Tapi kalau perempuan, makanya perempuan tidak bisa bersuami 3. Tapi perempuan kalau sudah bercerai bisa bersuami lagi. Kalau di Kristen itu yang permasalahan. Nah, Anda harus tahu, kalau punya anak perempuan, kalau punya saudara perempuan, kalau suaminya mabuk, suaminya tidak menafkahi, suaminya KDRT, bisa nggak ini perempuan Kristen nikah lagi? Tuh, coba jawab. Bisa nggak? Ada nggak haknya perempuan di Kristen? Kalau kami di Kristen Bu ya, kalau namanya di pernikahan itu kan memang diajarkan. Nah, Satu kali artinya seumur di hidup. Kristen tidak ada hak perempuan. Jadi digantung ini perempuan baru umur 20 tahun, baru sekali ngewek-ngeweknya, baru sekali. Nah, tiba-tiba suaminya KDRT, nggak ngasih nafkah. Terus digantung 30 tahun, nggak ada ewek-ewek lagi. Gimana itu? Iya. Dalam rumah tangga kita berarti kan nggak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Tuhan kami gitu. Tapi kalau misalnya masih KDRT, Syukran Pak Okta ya. nah, tapi kalau misalnya yang seperti yang saya tanya tadi, kalau misalnya Pak Ustadz bilang yang penting adil. Emang kalau menurut saya ya, pemikiran saya kan sebagai manusia lah, Ya. menurut saya susah lah untuk berlaku adil itu kalau misalnya beristri 3 atau Nah, pinter Ustadz dia Islam. Iya, pinter aja tuh mikir. Makanya Bisa perintahnya berbuat adil. apa? Perintahnya di Islam fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, menikah satu aja kata Islam. Nah, kalau nggak bisa adil. Susah memang untuk adil. Ulama kami pun Bang ya mengatakan, menafsirkan fa in khiftum, kata in di situ hampir tidak ada manusia yang bisa adil kecuali para nabi. Itu kata ulama kami itu. Ya. Pinter kamu bang. Wah, ini kan saya bilang dari awal tadi, hebat nih orang. Nggak emosional. Kita sama-sama belajar ya bang. Sama-sama belajar. ya namanya diskusi udah ya pasti. Iya. Iya, masih banyak yang tantrum hari ini, kesian Ustadz tuh, banyak yang tantrum. Gini Bang, ada yang mau saya sampaikan. Di Islam itu yang membedakan hanyalah ketakwaan, baik perempuan atau laki-laki gitu ya. Tapi untuk masalah yang lainnya, untuk masalah ibadah kan memang sudah ada diatur dalam peribadatan. Coba Bang, Anda gini ya, saya coba Abang bisa buka kitab Abang.
nanti di Kristen di Bible ya, di Efesus 5 nomor 22. Di situ laki-laki dengan perempuan tidak setara gitu. Kalau laki-laki di Kristen udah bak setara dengan Tuhan gitu loh. Gitu. Nih, coba abang ini ya, abang baca sendiri nih. Saya jadi teringat dengan kitab Anda, dengan ayat ini gitu loh bang. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, makanya saya bilang di Kristen laki-laki dan perempuan itu tidak setara. Kalaunya suami itu udah setara dengan Tuhan gitu loh. Kalau di ayat Alkitab itu kita baca separuh-paruh, ya mungkin kita nggak tahu maknanya. Gini bang, ini ayat ini bukan separuh-separuh, tapi memang ayat pertamanya gitu. Ini kan hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi laki-laki itu sama dengan Tuhan di Kristen, sama kayak Kristus gitu. Ini kan kalau kita baca ayat ini ya, kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau kita namanya udah tunduk kepada Tuhan, ya kita harus mengikuti juga apa yang menurut kita baik kepada Tuhan. Ya itulah yang harus kita lakukan terhadap istri. Bukan berarti lain kita pelajari, lain yang kita lakukan terhadap istri gitu. Ini kan perintah buat istri bang. Hai istri, tunduklah. Nah, ini kan kata perintah, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, kan gitu. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Makanya saya bilang tidak setara gitu. Ya kalau pengertian abang, penjelasan abang seperti apapun ya itu kan bisa gitu diterima untuk kawan-kawan yang Kristen. Cuma kan saya nggak memaksakan, saya hanya kasih tahu itu ada ayat seperti itu gitu loh di tempat Anda. Bukan berarti saya mempermasalahkan, bukan. Kalau di ajaran Islam ada nggak yang diajarin gitu Pak Ustadz? Kalaunya di Islam kayak gini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Laki-laki itu pemimpinnya wanita gitu. Gitu aja sih, tapi bukan berarti laki-laki itu setara dengan Tuhan, bukan. Ya, itu bedanya di situ. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Jadi laki-laki itu pemimpin wanita. Tapi bukan berarti laki-laki bukan berarti laki-laki setara dengan Tuhan gitu, bukan ya. gitu Bang. Soal wanita. Jadi siapa namanya, saya sebagai muslimah ya, lahir dari muslimah. Itu saya bersyukur karena apa? Islam ini mengatur segala tata cara kehidupan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai urusan kita menggauli istri, bergaul itu ada aturannya, ada ajarannya. Coba saya tanya di Kristen. Kalau istri Anda lagi mens, lagi bulanan, ada nggak aturannya di Kristen? Wah, kena pembatasan bun. Pelanggaran, iya. Bentar, apa alasannya? Ujaran kebencian. Waduh. Di bawah. Iya, kena pembatasan saya live streamingnya, ujaran kebencian. Kayak ada yang report kayaknya. Mungkin gini, ada yang abang sampaikan lagi gitu? Ya. Gimana Pak Ustadz? Ada yang abang mau sampaikan lagi? Mungkin itu aja sih masalah. Baik. Itu Ustadz. Terima kasih lah karena udah diajak bincang-bincang sama Pak Ustadz. Boleh bincang-bincang besok, boleh lagi kembali Bang Jerry PL. Saya udah follow juga. Nanti besok minta naik lagi, pasti saya naikkan. Ini karena pembatasan gitu Bang, pembatasan, ada pelanggaran, kayaknya di report. Saya harus matikan live streamingnya dalam 10 menit jadinya. Kalau saya biarkan live streamingnya seminggu kenanya gitu. Iya, seminggu kenanya jadinya. makanya saya tawarin abang ada yang disampaikan lagi gitu. Masih bagusnya Pak Ustadz kalau